Perjanjian Sabdo Palon Sang Penunggu Abadi Nusantara. Pada abad ke-15, ketika Majapahit mulai meredup, terjadi sebuah peristiwa besar yang tak tertulis dalam banyak naskah sejarah resmi. Peristiwa ini adalah perpisahan agung antara Raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V, dan Sabdo Palon Nalyojonggong, penasihat spiritual kerajaan yang misterius dan sakti mandraguna. Sabdo Palon bukanlah manusia biasa. Ia adalah makhluk lindungi, penjaga ajaran kejawen dan Dharma Lama Nusantara. Wujudnya bisa tua, bisa muda, bisa manusia, bisa juga bukan. Di akhir masa pemerintahannya, Prabu Brawijaya dipengaruhi oleh anaknya sendiri, Raden Patah, yang membawa ajaran baru Islam. Perlahan tapi pasti, kerajaan mulai berubah arah. Para Brahmana dan pemeluk ajaran Siwa Buddha dipinggirkan. Pusat kekuasaan mulai bergeser ke arah Demak. Sabdo Palon menyaksikan semua ini dengan pilu. Duh Prabu, panjenengan telah mengingkari janji awal. Tanah ini dibangun dengan Dharma. Jika Dharma ditinggalkan, murka alam akan datang. Namun Prabu Brawijaya, yang kala itu lemah oleh usia dan tekanan politik, berkata lirih, "Aku tak kuasa melawan arus zaman, Sabdo. Biarlah dunia berubah." Amarah Sabdo Palon. Sabdo Palon murka. Ia tidak hanya marah kepada raja, tapi kepada seluruh tanah Jawa yang dianggap telah meninggalkan akar leluhurnya. Ia menanggalkan jubahnya sebagai penasihat. Langit mendung, petir menyambar puncak Merapi, gempa mengguncang istana. Lalu ia bersumpah dengan suara yang menggema di seluruh penjuru alam. "Dengarkan aku, wahai langit, bumi, dan semua makhluk halus penjaga tanah ini. Hari ini aku lenyap dari pandangan manusia, tapi aku tak mati. Aku akan kembali, tepat 500 tahun dari sekarang, untuk mengembalikan kejayaan Dharma. Jawa akan kuambil kembali." Dan Sabdo Palon lenyap ditelan kabut, tapi oranya masih terasa di pegunungan, di dalam goa-goa, dan di antara bisikan angin malam. Sabdo Palon menunggu. Orang-orang percaya, selama 500 tahun, Sabdo Palon mengembara sebagai roh penjaga, kadang muncul sebagai orang tua di puncak gunung, kadang terdengar di kidung para empu, kadang hanya bayangan di balik kabut. Ia dikenal sebagai penunggu tanah Jawa dan penagih janji. Konon, banyak pemimpin besar di Nusantara mendapat wangsit darinya. Bahkan beberapa tokoh kemerdekaan mengaku bermimpi didatangi. Seorang tua berjubah kelabu, mengajarkan tata negara dan moral tinggi. Kembalinya Sabdo Palon. Sekarang, lebih dari 500 tahun telah berlalu sejak peristiwa itu. Di antara para spiritualis dan pewaris ajaran kejawen, muncul bisikan, Sabdo Palon telah bangkit. Tidak dalam satu wujud, tapi dalam jiwa orang-orang yang menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Nusantara, harmoni dengan alam, keadilan sosial, dan budi pekerti. Apakah ia akan kembali sebagai manusia, atau cukup lewat tangan generasi baru yang sadar akan akar leluhurnya? Sabdo Palon adalah simbol perlawanan terhadap keterputusan sejarah dan spiritualitas. Ia adalah ingatan, janji, dan misteri.